Halo, selamat datang di video tips WordPress. Tips kali ini adalah membuat daftar isi di dalam konten, baik itu konten page maupun post. Sebelum saya memulai, silakan klik subscribe agar rekan-rekan mendapatkan notifikasi untuk tips-tips berikutnya. Oke, kita mulai ya. Ada dua cara dalam membuat daftar isi. Yang pertama saya sebut cara manual. Cara ini rekan-rekan setidaknya harus memiliki pengetahuan dalam HTML dan CSS. Jika ingin lebih interaktif, harus tahu juga mengenai JavaScript. Kemudian cara yang kedua adalah menggunakan plugin yang tersedia di WordPress. Ada beberapa plugin yang disediakan dan saya hanya akan memberikan contoh dua buah plugin di mana cara kerjanya masing-masing berbeda. Oke, saya sudah membuat 3 halaman ya untuk mendemonstrasikan kedua cara tersebut. Satu menggunakan HTML dan dua menggunakan plugin. Kekurangan dalam menggunakan cara manual adalah pertama, penampilannya tergantung dari theme yang digunakan pada saat kita membuat daftar isi. Jadi kalau ternyata tampilannya tidak sesuai, ya kita harus membuat CSS sendiri. Kemudian yang kedua adalah lebih repot, karena jika kita akan menambah subbab atau menghapus subbab atau juga mengedit judul dari subbab, itu kita harus mengganti kode HTML-nya. Ini sama sekali tidak diperlukan jika kita menggunakan plugin dari WordPress. Oke, saya akan langsung tunjukkan ya cara yang manual. Ini saya buka halaman page yang sudah disediakan. Katakanlah saya akan membuat daftar isi untuk bab yang berjudul manual. Kemudian di dalam bab tersebut ada 2 subbab. Ya, ini judulnya membuat layout. Kemudian subbab yang kedua judulnya mempercantik tampilan. Kemudian bab yang kedua judulnya menggunakan plugin. Di dalam bab ini juga ada 2 subkategori, yaitu berbayar dan gratis. Bab terakhir saya kasih judul kesimpulan. Oke, kita mulai. Misalkan saya akan membuat daftar isi di atas bab manual. Oke, saya tambahkan di sini list. Bisa pakai nomor saja ya. Oke, saya ketik bab manual. Kemudian bab kedua tadi menggunakan plugin. Kemudian yang ketiga kesimpulan. Sekarang saya akan mengubahnya ke kode HTML untuk menambahkan subbab. Rekan-rekan yang biasa menggunakan HTML pasti akan familiar dengan script seperti ini. Ini subbab pertama membuat layout. Subbab kedua mempercantik tampilan. Saya membuat subbab lagi untuk bab menggunakan plugin. Subbab pertama berbayar. Subbab kedua gratis. Oke, mari kita lihat dulu ya hasilnya. Ternyata hasilnya cukup acak-adut ya, tidak enak dibaca. Ya, ini karena pengaruh dari style yang digunakan theme ini.
Sekarang saya akan mencoba mempercantik sedikit ya layoutnya. Saya langsung tulis CSS-nya di dalam kode HTML ini ya. Best practice yang baik sih seharusnya membuat file CSS terpisah. Tapi karena ini hanya untuk demo, jadi saya tulis langsung di kode HTML-nya. Oke, kita lihat lagi hasilnya. Ya, sekarang sudah lebih baik. Tahap pertama baru selesai. Sekarang tahap kedua menghubungkan daftar isi ini dengan bab-bab yang ada. Ups, ada kesalahan di dalam HTML-nya. Oke, saya klik ini aja. Untuk daftar ini bisa dihubungkan ke bab dan subbab yang ada ya. Saya harus memodifikasi sedikit bab-bab dan subbabnya. Oke, saya rubah ke mode HTML. Di sini saya kasih ID, misalkan manual. Oke, yang ini misalkan layout. Oke, yang ini saya hapus saja. Tahap berikutnya kita menghubungkannya. Oke, ini bab manual, tadi namanya manual. Kemudian layout. Oke, saya tidak kasih contoh semua ya, hanya ini satu bab dan satu subbab. Oke, sekarang mari kita lihat ya. Sorry, ada kesalahan nih, sepertinya saya cek dulu ya. Oke, ini kurang berutuh. Mari kita cek lagi hasilnya. Nah, oke. Ini terlihat ada dua yang sudah terhubung, manual dan membuat layout. Manual, ini udah kelihatan ya, kita coba yang membuat layout aja. Dia akan menuju ke sini. Oke, jadi itu caranya. Nah, rekan-rekan lihat sendiri kan betapa repotnya menggunakan manual. Ini saya baru menghubungkan satu bab dan satu subbab saja. Sudah agak repot, apalagi kalau jumlahnya banyak. Apalagi kalau kemudian dikurangi, diedit, wah, bisa pekerjaan yang menyengsarakan. Oke, cukup sudah penderitaan ini. Kita langsung ke menggunakan plugin ya. Ada dua plugin yang digunakan. Yang pertama namanya Easy Table of Content. Ya, kita bisa menambahkannya di sini, add new Easy Table. Nah, yang ini kebetulan plugin ini sudah saya install, jadi tinggal diaktifkan. Kalau belum diinstal, tombolnya ini akan tertulis install now. Nah, rekan-rekan klik tombol itu saja. Setelah itu diaktifkan. Saya activate dari sini ya. Setelah diinstal, ini akan ada tambahan satu menu di dalam settings, yaitu table of contents. Kita lihat ya settingannya. Ini adalah settingan default dari plugin tersebut ya, jadi dia akan otomatis membuat daftar isi jika dia menemukan sebuah blok yang namanya heading. Jika masih bingung, nanti bisa lihat demonstrasinya. Oke, kita lihat sepintas setting defaultnya. Oke, di sini jadi yang akan otomatis dibuatkan daftar isi adalah artikel yang ada di dalam page. Nah, ini posisinya adalah letak daftar isi. Di sini diletakkan sebelum
heading pertama, maksudnya sebelum judul bab pertama. Dan berikutnya ini show when, ini defaultnya 4. Jadi kalau jumlah bab dan subbab kurang dari 4, maka daftar isi tidak akan dibuat. Nah, ini kalau kita mau judul dari daftar isinya bisa ditulis ya. Tapi kalau ini mau dihilangkan ya, tidak mau ditampilkan, bisa menggunakan dua cara, ini dihapus atau ini dikosongkan. Oke, kita biarkan dulu ya. Selanjutnya toggle view. Kalau kita centang, pengunjung yang membaca artikel kita bisa meminimize atau menyembunyikan dan menampilkan kembali daftar isi tersebut. Oke, kita lanjut aja, kita biarkan settingan ini. Jika ada perubahan, kita klik Save Changes. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau sebelumnya sebaiknya saya deactivate untuk menunjukkan perubahan sebelum dan sesudah menggunakan plugin. Oke, saya deactivate dulu pluginnya. Sebentar ya. Oke, ini adalah isi page sebelum plugin isi table of contents diaktifkan. Oke, sekarang saya akan aktifkan kembali pluginnya. Coba kita lihat hasilnya ya, saya refresh. Oke, muncul kan. Dan ini nih yang garis-garis ini nih toggle view. Ya, bisa di minimize, terus bisa di maximize. Nah, ini tinggal klik mempercantik tampilan. Nah, ini sayangnya judulnya tidak kelihatan ya. Misalkan ini ya, kita ulangin lagi. Kita ingin menampilkan subbab mempercantik tampilan. Oke, judulnya tertutup oleh ini ya, oleh header. Nah, ini bisa kita mengubah parameternya. Ini parameter, sorry, ini parameternya mana ya? Nah, ini smooth scroll offset, saya coba ganti ke 60. Oke, saya simpan perubahannya. Kita cek hasilnya. Misalkan subbab gratis. Oke, terlihat tuh ya, judul subbabnya gratis. Jadi nanti rekan-rekan tinggal mengadjust aja apa ini tadi, parameter smooth scroll offset. Kalau ingin diturunkan lagi ya tinggal diperbesar. Plugin ini nih sangat mudah digunakan dan amat sangat membantu ya, dan sangat tidak merepotkan dibanding dengan cara manual. Contohnya ya, saya akan menambahkan satu bab lagi, misalkan oke, subbab berarti H3 ya. Ya, di tem ini yang jadi bab itu H2, yang subbab itu H3, subbab dari subbab itu H4 ya, seterusnya. Di sini tuh ada levelnya H2, H3, H4, H5, H6. Nah, H1 itu untuk judul. Ini daftar isi menggunakan isi TOC. Nah, karena ini adalah subbab dari bab manual ya, saya pakai H3. Misalkan ini.
misalkan ini saja ya. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, ini hasilnya terlihat subbab JavaScript sudah ditambahkan di dalam bab manual ya. Kita lihat. Oke, sudah berjalan dengan mulus. Ini juga penomorannya ya di daftar isi bisa di set. Ini menggunakan apa tadi, ada parameternya. Nah, ini bisa dicoba-coba sendiri ya rekan-rekan di parameter counter. Oke, saya rasa itu cukup untuk plugin pertama. Plugin kedua itu namanya Ultimate Block. Ini bisa cari di sini. Ini juga sudah saya install. Jadi tinggal diaktifkan saja. Oke, saya aktifkan ya. Sekarang kita ke halaman ini ya, page. Kita buka yang khusus untuk demonstrasi penggunaan plugin ini. Ini yang ini. Oke, misalkan saya akan menambahkan daftar isi di atas bab manual. Kemudian saya akan pilih table of content. Kalau ini nggak muncul ya pilihan yang di sini, rekan-rekan bisa ke bagian Ultimate Blocks, terus pilih table of content. Nah, dia tuh otomatis membaca heading ya atau subbab yang udah kita buat. Kita bisa kasih judul di sini, misalkan daftar isi. Nah, kalau misalkan kita hapus atau kita tambah, saya tambahkan saja ya agar sama seperti demo di plugin sebelumnya. Di sini saya tambahkan heading H3, judulnya JavaScript. Oke, kita lihat langsung muncul di daftar isi. Jadi ini sangat interaktif. Bab-subbab yang kita buat di dalam editor ini langsung bisa dideteksi oleh plugin ini. Demikian juga kalau kita hilangkan ya, misalkan ini, remove block. Oke, kita lihat sudah hilang. Ini bisa pakai penomoran ya seperti ini, itu jadi nomor. Terus kemudian di sini ada beberapa setting. Ya, ini kita bisa toggle, bisa menyimpan dan menampilkan kembali ya. Kita coba aktifkan. Terus ini enable smooth scrolling. Tapi saya tidak aktifkan dulu untuk bisa memperlihatkan perbedaannya ya. Keunggulan dari plugin ini, kita bisa menggeser-geser letaknya ya kemanapun kita mau. Ini caranya. Misalkan saya mau taruh ini di tempat paling atas. Nah, saya tinggal geser. Dia sudah akan menempati posisi paling atas. Saya turunkan lagi di bawah manual. Ya, oke, kita coba di sini aja ya. Oke, saya save. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Oh, ini masih ada ya plugin yang tadi. Saya deactivate dulu ya plugin yang ini, yang isi table of content. Sekarang saya refresh dulu. Oke, ini hasilnya. Ini bisa saya hide, bisa saya perlihatkan lagi. Kita coba subbab mempercantik tampilan. Oke, sudah bisa berjalan dengan mulus. Tapi perhatikannya loncatannya begitu cepat. Nih, kita ulangi lagi ya. Nah, sekarang kita akan coba tadi parameter smooth scrolling. Nah, saya enablekan. Oke, ya. Saya refresh dulu ya. Nah, perhatikan loncatannya. Oh, lebih bagus kan? Oke, saya rasa cukup sekian tips kali ini.
Nah, silakan rekan-rekan mau pakai yang mana, mau manual ya jika rekan-rekan memang suka tantangan nggak masalah, atau menggunakan dua plugin yang mudah ini. Yang mau coba plugin yang lain yang tersedia juga silakan. Oke, terima kasih.